Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eka Indriani Sulistia, guru SD Negeri 2 Mokawetan. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah membaca teks dongeng, maka peserta didik dapat menceritakannya kembali. Yang kedua, dapat mengelompokkan teman berdasarkan warna kesukaan. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, peserta didik bisa menentukan pecahan 1/3. Baik, setelah memahami tujuan pembelajaran, mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar di samping suasana di rumah Siti saat silaturahmi keluarga. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup dengan rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, putih, hijau, dan merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, ayo anak-anak, cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau, sedangkan Ali suka warna coklat. Coba kamu tanyakan temanmu dan keluargamu tentang warna kesukaan mereka. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda warna kesukaan dengan kita? Tentunya saling menghormati, tidak boleh mengejek, dan tetap berteman, walaupun kita berbeda warna kesukaan. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Dongeng yang akan dibacakan Siti berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tokoh dalam dongeng tersebut yaitu ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarang dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya.
Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih kesal dengan tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Mari anak-anak, kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Ya, betul, karena ular merasa lapar. Pertanyaan kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Ya, karena ular harus berpikir dahulu. Pertanyaan ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Iya, betul, mereka tidak bisa hidup bersama. Pertanyaan keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Tikus memaafkan sang ular. Pertanyaan terakhir, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Iya, mereka mencari makan bersama-sama. Anak-anak, Siti mempunyai kue. Siti memotong kuenya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini kue Siti. Kue Siti berwarna hijau. Siti memotongnya menjadi 1, 2, dan 3. Siti memotong kuenya menjadi 3 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian bernilai 1/3. Bagian kedua juga bernilai 1/3 dan bagian yang ketiga bernilai 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ini artinya satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Ibu ulangi ya anak-anak. Puding dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, satu potongan tadi dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Untuk tugas kalian, anak-anak bisa kerjakan link di bawah ini. Demikian video pembelajaran